Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya Bilqis Ramadhan Sasongko, nomor induk mahasiswa 24023 19019 dari kelas LNG 2A, akan menjelaskan tentang Y delta transformation untuk UTS mata kuliah listrik. Nah, rangkaian Y delta. Nah, dalam beberapa rangkaian mungkin kita lebih sering mengetahui yaitu ada rangkaian paralel dan rangkaian seling. Namun sebenarnya ada lagi rangkaian yang memiliki tiga fasa atau tiga line yang berhubungan seperti di gambar ini. Nah, kalau yang bagian kiri ini, yang tiga terminalnya itu terhubung dan membentuk segitiga, itu disebut dengan delta. Kemudian untuk yang bagian sebelah kanan, pada tiga fasanya itu dia berhubungan di tengah, itu disebut dengan Y karena dia bentuknya seperti huruf Y ya di sini. Nah, untuk istilah Y sendiri, atau biasanya itu di bagian di Eropa itu biasanya disebut dengan rangkaian star karena bentuknya itu mirip dengan star atau bintang yang memiliki tiga cabang dan bertemu di satu titik di tengah ini atau daerah pusat atau juga biasa disebut dengan daerah netral. Kemudian untuk yang delta, kenapa disebut delta? Karena dia berbentuk segitiga di mana ketiga fasa tersebut saling berhubungannya di ujung-ujung fasa atau ujung-ujung line dari masing-masing kabel atau kawat dan saling berkaitan. Berbeda dengan yang Y, kalau Y itu saling berhubungan di tengah, kalau delta itu fasa atau lainnya saling berhubungannya di masing-masing atau di ujung kawat itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita eh, pahami dulu bahwasannya Y itu dia rangkaian tiga line yang menghubungkannya ke bagian tengah. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bentuknya itu juga seperti Y atau di Eropa biasanya disebut dengan rangkaian star atau bintang. Nah, pada bentuk Y ini, karena dia saling berhubungan dan ada titik tengahnya, titik tengah ini berfungsi sebagai penyeimbang atau stabilizer. Nah, ketika rangkaian dalam keadaan tidak seimbang dan juga pada bagian stabilizer ini berfungsi untuk menghasilkan besaran tegangan yang lain. Nah, untuk bagian yang tengah tadi itu biasa juga disebut dengan titik netral atau biasa dilambangkan dengan huruf N. Dan biasanya di bagian digroundkan atau dihubungkan ke daerah bawah atau di tanah. Nah, titik netral itu tadinya berfungsi untuk penyeimbang, terutama saat sistem dalam kondisi yang kurang seimbang atau bahkan tidak seimbang, untuk menghasilkan dua jenis besar tegangan, di mana itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu ada tegangan fase netral, di mana tegangan antara titik N atau titik Y-nya imbang atau stabilizer ini dan masing-masing dari kawat fasa. Masing-masing kawat fasa dari kawat yang satu, kawat dua, dan kawat tiga. Kemudian ada juga tegangan antar fasa. Nah, tegangan antar fasa ini antara kedua kawat fasa tersebut. Misal pada kawat satu dan kawat dua dan kawat tiga,
kemudian mungkin kawat 3 dan kawat 1. Nah, untuk keuntungan dari Y ini sendiri, yang pertama itu dia lebih fleksibel saat digunakan. Karena dia punya dua jenis tegangan yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu tegangan fase netral dan tegangan antar fasa. Sehingga dia akan lebih fleksibel jika digunakan, terutama untuk distribusi listrik. Yang kedua, keuntungannya itu bisa juga digunakan baik untuk peralatan satu fasa maupun tiga fasa. Jadi dia lebih fleksibel dalam penggunaannya, nggak cuma untuk tiga fasa, tapi juga bisa untuk satu fasa. Kemudian yang selanjutnya itu delta. Nah, untuk rangkaian delta sendiri itu adalah rangkaian segitiga yang saling berhubungan di ke ujung fasa atau ke ujung line. Sehingga bentuknya ini seperti segitiga yang berhubungan loop. Perbedaan dari Y, kalau delta itu dia nggak ada yang namanya uh, netral atau stabilizer karena dia berhubungannya di antara ujung-ujung fasa. Nah, karena dia nggak ada rangkaiannya memiliki titik netral, oleh karena itu delta cuman memiliki tegangan antar fasa atau line-to-line voltage yang tidak menghasilkan tegangan fase netral karena dia tidak memiliki netral atau stabilizer di bagian tengahnya. Nah, ciri khas dari rangkaian delta itu sendiri yang pertama dia membentuk hubungan segitiga yang merupakan hubungan loop. Kemudian rangkaian ini tidak punya titik netral atau stabilizer dan cuman menghasilkan tegangan fasa lain. Kemudian arus pada tiap fasa itu berbeda dengan arus tiap jalur atau line current-nya tidak sama dengan fase current-nya. Nah, karena tadi di awal kita mengetahui dulu spesifikasi dari rangkaian Y dan rangkaian delta, di sini kita bisa mentransformasikan dari rangkaian Y ke rangkaian delta. Ini kita lihat kan di rangkaian Y itu berbentuknya seperti Y, di mana ada fasa 1, fasa 2, fasa 3, begitu juga dengan delta. Nah, untuk mentransformasikan rangkaian dari Y atau rangkaian Y ke rangkaian delta, bisa kita lihat dari rumus ini. Semisal kita ingin mencari bagian di ini delta yang di bagian A, maka bisa kita gambarkan eh, seperti ini. Untuk atas itu A, sesuaikan dengan bagian yang ini, B, dan C. Di mana kita, ketika kita ingin mencari delta yang A, maka bisa kita asumsikan bagian kanan dan bagian kiri dari Y itu kita kalikan. R1 dikali R2 ditambah delta yang B dikali R2 dan R3 ditambah lagi bagian C yaitu R1 dikali R3. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya untuk bagian pembilang itu adalah penjumlahan dari hasil kali
kedua kawat di bagian rangkaian Y. Nah, untuk pembilangnya sendiri, pembilangnya di sini diketahui jika ditanya adalah RA, maka penyebutnya adalah R1. Berarti bisa kita simpulkan bahwasannya penyebut itu ada di bagian kiri dari yang ditanyakan. Begitu juga nanti ketika yang ditanya adalah eh, bagian B, berarti kita bisa breakdown rumus tersebut menjadi R2 dikali R3 ditambah R3 dikali R1 ditambah R1 dikali R2 di per penyebutnya adalah bagian kanan sehingga di per R2. Begitu juga ketika kita mencari bagian C atau delta C-nya, di mana untuk breakdown-nya berarti R2 dikali R1 ditambah R1 dikali R2 ditambah R2 dikali R3 di per bagian kanan, berarti di per R3. Oke, nah fungsinya kita mentransformasikan Y ke delta itu untuk memudahkan kita saat perhitungan. Jika kita kesulitan dalam menghitung rangkaian yang berbentuk Y, maka kita bisa asumsikan atau kita mengubahnya ke rangkaian yang delta. Nah, untuk cara ingat yang cepat, yaitu kalau kita mau cari salah satu resistor di delta, kita tinggal kalikan kedua resistor di Y atau kedua resistor kanan dan kiri dibagi, ditambah jumlah resistor Y keseluruhan dibagi resistor yang posisinya berseberangan dengan yang ditanyakan. Untuk transformasi yang kedua, yaitu transformasi delta ke Y, di sini kita mengkonversi rangkaian delta ke rangkaian Y atau sebaliknya dari yang sebelumnya. Nah, tujuan konversi ini itu untuk mengubah rangkaian tiga resistor yang saling terhubung membentuk yang awalnya bentuknya segitiga atau delta menjadi rangkaian berbentuk Y tanpa mengubah karakter kelistrikan yang sudah ada sebelumnya. Oke, kita breakdown rumus dari yang ada di sini. Untuk yang bagian atasnya kita breakdown lebih dahulu. Ini bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi transformasi delta ke Y ini kita kan mengubah deltanya ke Y sehingga dari Y ini bisa kita langsung masukkan aja ke gambar yang delta. Untuk bagian pembilang, misal yang kita tanyakan adalah resistor 1 di Y atau di Y. Di mana di sini satu ada di sebelah sini, di sini ada dua, dan yang lurus itu tiga. Ketika yang ditanyakan adalah R1 di Y, maka untuk pembilangnya yaitu yang menghimpit resistor itu yaitu RC dan RB. Itu untuk pembilang. Dan untuk penyebutnya adalah hasil penjumlahan dari keseluruhan resistor di delta yaitu RA ditambah RB ditambah RC. Begitu juga ketika kita ingin mencari
R2 pada rangkaian Y, maka bisa kita breakdown dengan cara R2 sama dengan yang menghimpit itu dijadikan pembilang yaitu RC dikali RA per jumlah keseluruhan dari resistor di delta, yaitu RA ditambah RB ditambah RC. Sama halnya ketika kita mau mencari resistor ketiga di rangkaian Y, berarti tinggal pembilangnya seperti sebelumnya, yaitu yang menghimpit eh, garis ini, berarti RA dikali RB diper penjumlahan keseluruhan. RA ditambah RB ditambah RC. Nah, buat cara ingat yang cepat, berarti dia pembilang itu yang menghimpit resistor di Y dan penyebut sama dengan jumlah keseluruhan resistor di delta. Nah, untuk lebih memahami lagi, maka kita harus mengerjakan atau mengetahui cara perhitungannya di real life ya. Di sini ada contoh soal delta two-way transformation, yaitu dari rangkaian yang berbentuk segitiga, kita mau ubah ke rangkaian Y. Oke. Jadi, karena kita mau ubah ke Y, kita buat dulu nih bentuknya di tengah-tengah delta yang berbentuk Y. Nah, tadi kan sudah diberitahu kalau delta two way berarti pembilangnya itu yang menghimpit antara resistor Y dan penyebutnya itu jumlah keseluruhan si resistor di delta. Nah, misal sekarang kita kerjakan dulu dari R1 ya. Berarti R1 yang menghimpit mana? Yang menghimpit kan RB dikali RC. RB dikali RC dibagi jumlah keseluruhan, yaitu RA, RB, RC. Nah, sehingga kan sudah diketahui nih, kalau kalau besaran resistor di A itu 15 ohm, kemudian RB 10 ohm, dan di RC 25. Sekarang kita hitung eh, resistor di B 25 dikali LC, salah, RB-nya itu 10 dikali RC-nya 25 dibagi jumlah keseluruhan 10 tambah 15 ditambah 25. Nah, jumlah keseluruhan dari rangkaian di delta 50. Maka untuk rangkaian R1 itu besarannya adalah 5 ohm. Oke, next kita akan mencari R2. Tapi kita tulis dulu di sini R1-nya itu 5 ohm.
Oke, sekarang kita mau mengerjakan yang R2. Nah, kita lihat nih R2. R2 yang menghimpit resistor kedua itu apa? RC dan RA. RC berapa? 25 dikali 15. Per jumlah keseluruhan. Tadi 50. Berarti hasilnya 25 dikali 15. 25. Berarti hasilnya sama dengan 7,5 ohm untuk di resistor kedua. 7,5 ohm. Lanjut, kita akan menghitung untuk R3-nya. R3 sama dengan pembilang itu berarti dia menghitung yang menghimpit antara R3, yaitu RB dan RA. Berarti RB-nya itu 10 dikali RA-nya 15. Dibagi jumlah keseluruhan resistor di delta, yaitu 50. Maka R3 itu besarnya adalah 150 dibagi 50, yaitu 3 ohm. Nah, kita dapat nih hasilnya. R1 besarnya 5 ohm, R2 besarnya 7,5, dan R3 besarnya 3 ohm. Kita lanjut ke cara kerja perhitungan ketika yang diketahui adalah Y, rangkaian Y, yang ingin kita ubah atau kita transformasikan ke rangkaian delta. Sebelum itu, kita harus gambarkan dulu Y itu delta, berarti kita buat segitiga di rangkaian Y-nya. Hmm, hmm, hmm. Ini adalah RC, ini A, ini B. Nah, ketika kita ingin mencari RA, RA, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, kalau bagian pembilang, yaitu delta, itu adalah eh, penjumlahan dari yang menghimpit, untuk pembilangnya adalah penjumlahan yang menghimpit resistor di Y. Berarti, kita ketika kita ingin mencari RA, kita lihat nih, bagian kanan dan kirinya adalah R2 dan R3. Jadi kita tulis di sini R2 dikali R3 ditambah jumlah keseluruhan, berarti R2 dikali R1 ditambah lagi R1 dikali R3. Ini kita tulis lagi R2 dikali R1 ditambah R1 dikali R3 per, untuk pembilangnya yaitu adalah seberangnya dari kawat A, yaitu kawat R1. Nah, ketika kita sudah mengetahui jalannya soal ini,
Maka kita bisa menghitungnya. R2 dikali R1, 7,5 dikali 3. Ya, 7,5 kali 3 itu 22,5. Ditambah R2 dikali R1, 7,5 dikali 5, 37,5. Ditambah R1 dikali R3, 5 dikali 3, 15. Dipar R1. R1-nya berapa? R1-nya 5. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 15 ohm. Nah, dan nih kita udah tahu RA sama dengan 15 ohm. Nah, belum selesai sampai sini, kita harus juga menghitung si kawat RB dan juga kawat RC. Kita hapus dulu. Jadi kita udah cari RA, tapi sekarang kita mau cari RB. Nah, untuk pembilangnya itu adalah penjumlahan hasil kali dari yang menghimpit rangkaian delta. Dari sini berarti kita bisa melihat yang pertama itu ada R3 dikali R1, yaitu 3 kali 5, 15. Kemudian ditambah R1 dikali R2, 5 dikali 7,5, 22,5. Ditambah R2 dikali R3, 7,5 dikali 3. Salah ya? Oh, R1 dikali R2 ini 37,5. Terus R2 dikali R3 itu 7,5 dikali 3, 2,5. Bagi yang berseberangan dengan kawat B, yaitu kawat R2, dibagi 7,5. Maka resistor si B dapat kita hitung yaitu 10 ohm. Di sini kita tulis RB-nya 10 ohm. Nah, sekarang kita bisa lanjut untuk menghitung resistor C untuk deltanya. Berarti R1 dikali R2, 5 dikali 7,5, 37,5. Ditambah R2 dikali R3, 7,5 kali 3, 22,5. Ditambah R3 dikali R1, 3 dikali 5, 15. Dibagi yang berseberangan dengan RC, berarti R3, dibagi 3 ohm. Nah, maka hasil hitungan RC adalah 25 ohm. Nah, maka disimpulkan bahwasannya
resistor A untuk Y itu delta transformation itu 15 ohm, kemudian resistor yang B itu 10 ohm, dan resistor C 25,5. Nah, selesainya perhitungan tadi menutup eh, materi Y delta transformation. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.